Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah manajemen pelanggan. Di sini kami akan memaparkan materi tentang identifikasi segmen dan target pasar konsumen. Pertama-tama mari perkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Eka Roisatul Fitriah dengan NIM 126405202140. Yang kedua, Era Seli Silvana dengan NIM 126405202147. Yang ketiga, Haris Amirul Mukminin dengan NIM 126405202158. Yang keempat, Krisna Nurwijaya dengan NIM 126405202164. Dan yang kelima ada Christine Handayani dengan NIM 126405202165. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tingkat segmentasi pasar konsumen. Tingkatan dalam segmentasi pasar konsumen ini ada 4, yaitu pemasaran segmen, pemasaran ceruk atau pemasaran relung, pemasaran lokal, dan pemasaran individual. Yang pertama, pemasaran segmen. Segmen pasar ini terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Pemasaran segmen menawarkan manfaat kunci melebihi pemasaran massal. Kita dapat menentukan karakter segmen pasar dengan berbagai cara, salah satunya adalah mengidentifikasi segmen preferensi. Kemudian yang kedua ada pemasaran ceruk. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit yang mencari bauran manfaat yang berbeda. Pemasar biasanya mengidentifikasi ceruk dengan membagi satu segmen menjadi subsegmen. Kemudian yang ketiga ada pemasaran lokal. Pemasaran sasaran memunculkan program pemasaran yang disesuaikan khusus untuk kebutuhan dan keinginan kelompok pelanggan lokal di bidang perdagangan, lingkungan sekitar, bahkan toko perorangan. Pemasaran lokal mencerminkan tren yang sedang tumbuh disebut dengan pemasaran akar rumput. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah pemasaran individual. Tingkat segmentasi akhir ini mengarah ke satu segmentasi, pemasaran yang disesuaikan atau pemasaran satu-satu. Sekarang pelanggan mulai mengambil inisiatif yang lebih individual dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya. Mereka masuk ke dalam internet, mencari informasi dan evaluasi penawaran produk atau jasa, mengadakan dialog dengan pemasok, pengguna, dan kritikus produk, serta dalam banyak kasus merancang produk yang mereka inginkan. Kemudian yang selanjutnya adalah prosedur dalam segmentasi pemasaran. Prosedur ini ada 3, yang pertama survei stage. Prosedur pertama ini melakukan eksplorasi yang dikenal dengan istilah survei stage. Bentuk surveinya ditentukan perusahaan itu sendiri, baik dengan cara melakukan wawancara, sebar angket, ataupun meminta saran dan minat konsumen. Kemudian yang kedua ada analisis stage. Jika perusahaan sudah memiliki data-data awal terkait konsumen, maka informasi tersebut harus dianalisis terlebih dahulu dan dikenal dengan istilah analisis stage. Salah satu bidang analisis untuk segmentasi pasar adalah mencari tahu alasan-alasan munculnya sikap dan motivasi konsumen. Kemudian yang terakhir ada profiling stage. Profiling stage adalah prosedur segmentasi pasar yang mana perusahaan mulai mengidentifikasi beberapa kelompok konsumen. Patokannya adalah data survei di awal ditambahkan dengan data-data hasil analisis konsumen. Selanjutnya yaitu jenis segmentasi pasar dalam bisnis. Yang pertama, segmentasi perilaku. Dalam aspek ini dikelompokkan berdasarkan pola kebiasaan yang umumnya dikategorikan dalam pola kebiasaan konsumen yang telah melakukan pembelian. Adapun contohnya adalah sikap, pengetahuan, loyalitas, nilai manfaat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aspek psikografis. Dalam aspek ini memfokuskan pengelompokan pasar berdasarkan aspek psikologi para konsumen. Dengan demikian, pemetaan ini dilakukan dengan memperhatikan minat, gaya berbelanja, motivasi, penilaian, keyakinan membeli, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini berfokus pada aspek yang ada pada individu seorang konsumen. Contohnya seperti usia, status pendidikan, status pekerjaan, status sosial, budaya, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu segmentasi geografis.
Segmentasi geografis adalah segmentasi pasar yang dikelompokkan menurut lokasi ataupun wilayah tempat tinggal para konsumen. Segmentasi ini memiliki teknik pemasaran dengan cara menyediakan kebutuhan dan keinginan konsumen yang sesuai dengan lokasi, iklim, cuaca, maupun keadaan sekitar wilayahnya. Selanjutnya yaitu mengapa menentukan target pasar sangat penting bagi bisnis. Menentukan target pasar pada dasarnya merupakan hal yang penting karena dengan menentukan target pasar, maka sasaran konsumen bisnis akan lebih jelas, di mana dengan hal ini bisnis nantinya dapat ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan targetnya tersebut. Melakukan penentuan target pasar artinya membuka peluang yang lebih besar pada produk untuk dikenali secara optimal, sehingga penjualan dapat meningkat dan target keuntungan yang diinginkan juga bisa diraih dengan cepat. Tanpa target pasar yang jelas, maka bisa jadi produk tidak ditawarkan pada konsumen yang sesuai, di mana hal ini membuat pemasaran produk berjalan lambat atau bahkan gagal, tidak menemukan keuntungan sama sekali. Kemudian, tujuan target pasar. Yang pertama atau poin yang pertama, menentukan kelompok konsumen suatu produk, yang mana akan lebih mudah untuk menentukan strategi pemasaran terbaik saat mengetahui mana kelompok konsumen yang akan tertarik pada produk yang kita bisniskan atau kita pasarkan. Yang poin kedua, mengetahui beberapa besar pasar yang tersedia, yang mana setidaknya hal ini akan memberikan gambaran mana saja pasar yang bisa dijadikan sasaran bisnis yang sedang dikembangkan oleh kita tadi. Kemudian untuk poin yang ketiga, berupa survei stack on differentiated markets, di mana pada strategi ini mengejar pasar secara keseluruhan serta mengabaikan adanya segmentasi serta menganggapnya pembeli sebagai kelompok yang seragam. Kemudian poin yang ketiga, differentiated market atau perbedaan pada pasar, di mana perusahaan memilih untuk menargetkan beberapa segmen pasar atau kategori, mengkategorikannya, kemudian merencanakan bauran pemasaran yang berbeda dan efektif untuk setiap bagian-bagiannya. Kemudian poin yang kelima, concentrated market, di mana pendekatan ini menargetkan segmen pasar tertentu dan efektif untuk perusahaan kecil yang memiliki sumber daya yang terbatas. Poin yang keenam atau yang terakhir, micro marketing market. Strategi ini sangat tepat sasaran karena semua upaya pemasaran dapat terfokuskan pada karakteristik yang berbeda dari kelompok kecil ataupun individu. Manfaat menentukan target pasar. Yang pertama, membantu bisnis untuk fokus pada segmen tertentu. Yang kedua, menarik prospek berkualitas tinggi. Yang ketiga, meningkatkan hubungan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan loyalitas pelanggan yang lebih dalam. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang keenam, mencermati kondisi persaingan. Yang ketujuh, menjelaskan keunggulan produk. Yang kedelapan, memilih pelanggan sebagai cara menentukan pasar. Dan yang kesembilan, memperbarui riset pelanggan. Selanjutnya adalah targeting. Perusahaan dapat memilih dari 4 strategi peliputan pasar, antara lain 1. Undifferentiated targeting strategy. Yang kedua, differentiated targeting strategy. Yang ketiga, concentrated targeting strategy, and yang keempat, custom targeting strategy. Kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pasar sasaran yang optimal yaitu yang pertama, responsif. Artinya pasar sasaran harus responsif terhadap produk dan program-program pemasaran yang dikembangkan. 2. Pertumbuhan memadai. Artinya pasar tumbuh perlahan-lahan sampai akhirnya meluncur dengan pesat dan mencapai titik pendewasaannya. Yang ketiga, jangkauan media. Artinya pasar sasaran dapat dicapai dengan optimal kalau marketer tepat memilih media untuk mempromosikan dan memperkenalkan produknya. Selanjutnya yaitu positioning atau penentuan posisi.
dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama, positioning berdasarkan perbedaan produk, 2. Berdasarkan atribut produk, 3. Berdasarkan pengguna produk, 4. Berdasarkan pemakaian produk, 5. Berdasarkan pesaing, 6. Berdasarkan kategori produk, 7. Berdasarkan asosiasi, 8. Berdasarkan masalah. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.